Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Bapak Wahid Asyahri, SAP, sebagai dosen pembantu saya. Perkenalkan, saya Indah Murfi Ananda, NIM 220663201136, Prodi Administrasi Publik. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas Pelayanan Publik Sipena Online terhadap Pelayanan Pengajuan Surat Menyurat di Kantor Nagari Tiga Potong Ormaintang pada tahun 2024. Bab 1. Pendahuluan 11. Latar belakang. Perkembangan zaman pelayanan publik secara online bukan lagi sebagai hal baru, namun sudah menjadi kebutuhan bagi sebuah instansi baik swasta maupun pemerintah. Menurut Kepler tahun 1997 dalam dokumen tahun 2000, bahwa pelayanan adalah kegiatan yang menguntungkan dalam sebuah kesatuan, yang menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara kasat-mata. Pelayanan publik merupakan ujung tombak dari sebuah kantor nagari karena baik buruknya sebuah kantor nagari tergantung pada pelayanan yang diberikannya. Seharusnya daerah mengadopsi pelayanan publik secara online untuk diterapkan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bisa dirasakan maksimal. 1.2. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu efektivitas pelayanan publik Sipena online terhadap pelayanan pengajuan surat menyurat di kantor nagari 3 Kota Pemerintah tahun 2024. 1.3. Batasan masalah, yaitu penelitian ini mencakup efektivitas pelayanan publik Sipena online terhadap pelayanan pengajuan surat menyurat di kantor nagari 3 Kota Pemerintah tahun 2024. Rumusan masalah 1.4. Rumusan masalah, yaitu bagaimana efektivitas pelayanan publik Sipena online terhadap pelayanan pengajuan surat menyurat di kantor nagari 3 Kota Pemerintah tahun 2024. 1.5. Tujuan masalah, yaitu untuk mengetahui efektivitas pelayanan publik Sipena online terhadap pelayanan pengajuan surat menyurat di kantor nagari 3 Kota Pemerintah tahun 2024. 1.6. Manfaat penelitian, yaitu untuk mengetahui apakah ada perubahan yang positif setelah adanya pelayanan publik Sipena online terhadap pelayanan pengajuan surat menyurat di kantor nagari 3 Kota Pemerintah pada tahun 2024. 1.7. Sistematika penulisan, yaitu disajikan dalam beberapa sistematika penulisan yang terdiri dari 5 subbab sebagai berikut. Bab 2. Kajian teori. 21. Pengertian pelayanan publik. 211. Konsep pelayanan publik. Pelayanan publik berasal dari dua kata dasar, yaitu pelayanan dan publik. Pelayanan diambil dari frasa pelayanan yang artinya membantu atau menyediakan. Pelayanan memiliki 3 pengertian, yaitu 1. Perihal atau cara melayani. 2. Upaya melayani kebutuhan orang lain. 3. Kemudahan dan diberikan terkait dengan jual beli barang dan jasa. 212. Asas pelayanan publik, yaitu yang pertama, kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. 213. Klasifikasi pelayanan publik, yaitu terbagi menjadi 3 kelompok pelayanan sebagaimana diatur dalam Kemenpan nomor 63 tahun 2003. 3 kelompok tersebut yaitu yang pertama, kelompok pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi. 2. Kelompok pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jenis barang yang menggunakan publik. 3. Kelompok pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa. 214. Standar pelayanan publik, diatur dalam Kemenpan nomor 63 tahun 2003, meliputi 1. Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. 2. Waktu penyelesaian ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan
sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan, hingga biaya pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. 4. Produk pelayanan hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 5. Sarana dan prasarana. 6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan. Kompetensi harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan. 215 unsur-unsur pelayanan publik. Yang pertama, penyediaan layanan merupakan elemen berperan sebagai pemberi layanan tertentu kepada penerima layanan. 2. Penerima layanan merupakan elemen yang menjadi sasaran penyedia layanan. 3. Jenis pelayanan merupakan layanan yang berasal dari penyedia layanan kemudian diterima oleh elemen yang memerlukan layanan. 22. Konsep efektivitas. 221 pengertian efektivitas diambil dari kata frasa atau efektif yang merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu effective, artinya berhasil. 222 aspek-aspek efektivitas ditinjau dari 3 perspektif yaitu perspektif individu, kelompok, dan organisasi. 223 faktor-faktor efektivitas. Priyansa dan Garnida mengemukakan 4 faktor yang mempengaruhi organisasi yaitu karakteristik organisasi, jejaring, sumber daya manusia, karakteristik lingkungan, karakteristik pekerja. 224 indikator efektivitas. Berarti kondisi di mana pekerja yang dilaksanakan dengan perencanaan kerja yang telah ditentukan dari awal telah sesuai. 23 pelayanan berbasis digital. 231 konsep pelayanan berbasis digital pada dasarnya merupakan pengembangan dari penyelenggaraan pelayanan secara konvensional. 232 jenis pelayanan digital. Indrajit membagi pelayanan online dalam 2 aspek, yaitu aspek kompleksitas, aspek yang berkaitan dengan tingkat kerumitan anatomi sesuatu aplikasi government yang ingin dibuat dan diterapkan, dan aspek manfaat, aspek yang berkaitan dengan kemanfaatan. 233 pelayanan digital oleh pemerintah kepada masyarakat. Pada dasarnya berorientasi kepada masyarakat yang termanifestasi dalam kerangka pelayanan publik. 25 layanan pengajuan surat menyurat. 251 konsep layanan pengajuan surat menyurat didefinisikan sebagai setiap tindakan atau kegiatan yang dijalankan oleh suatu pihak kepada pihak lain. 251 indikator layanan pengajuan surat menyurat dapat diukur dengan beberapa dimensi seperti tangible, reliability, dan responsiveness beserta asuransi. Dua lima kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori dapat berhubungan dengan suatu faktor yang diidentifikasi sebagai suatu permasalahan yang akan diteliti. 25 hipotesis. Maka ditulis hipotesis dalam bentuk penelitian ini yaitu diduga ada hubungan efektivitas pelayanan publik secara online terhadap layanan surat menyurat di kantor wali nagari 30 Lintang tahun 2024. Ketiga, metode penelitian. 31 jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. 31 objek dan lokasi penelitian adalah objek atau kegiatan yang memiliki jenis variabel tertentu yang ditetapkan oleh penulis. Selanjutnya, penulis akan meneliti variabel tersebut kemudian diambil sebuah kesimpulan. 31 jenis data penelitian. Yang digunakan pertama, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner yang disebarkan kepada masyarakat. Yang kedua, data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur terkait jurnal penelitian dan laporan yang relevan.
31 populasi dan sampel. 311 populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. 311 sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan publik di negara 3 foto online. 34 metode pengambilan sampel. Menurut Sugiono menjelaskan bahwa teknik sampel merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Terdapat beberapa teknik sampling yang digunakan. 36 skala pengukuran. Menurut Sugiono tahun 2016, skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. 27 teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner. 38 uji instrumen penelitian. 381 validitas dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. 381 uji reliabilitas adalah salah satu cara mengukur dengan kuesioner yang terdiri dari indikator perubahan atau konstruk. Terima kasih. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.